Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi statistika mengenai penyebaran data dan kemiringan diagram. Sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok 5, yang pertama Derisa Putri Andini dengan NIM 3, Aswin Alfian NIM 6, Aceng Vita Inggitiawati NIM 19, dan yang terakhir saya sendiri Dwi Damayanti dengan NIM 23. Materi yang akan kami jelaskan dalam penyebaran data dan kemiringan diagram meliputi pengertian penyebaran data dan kemiringan diagram, jenis-jenisnya, skewness dan kurtosis, diagram box plot whisker, dan bagaimana cara menggunakannya dalam Microsoft Excel. Materi yang pertama akan dijelaskan dengan teman saya, Derisa Putri Andini. Perkenalkan, nama saya Derisa Putri Andini. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian penyebaran data dan jenis penyebaran data. Yang pertama, pengertian penyebaran data. Menurut Nugroho, penyebaran data atau dispersi data adalah data yang menggambarkan bagaimana suatu kelompok data menyebar terhadap pusatnya data, atau ukuran penyebaran suatu kelompok data terhadap pusatnya. Dispersi data sangat penting untuk membandingkan penyebaran dua distribusi data atau lebih. Pusat data seperti rata-rata hitung, median, dan modus hanya memberi informasi yang sangat terbatas, sehingga tanpa disandingkan dengan dispersi data menjadi kurang bermanfaat dalam menganalisis data. Selanjutnya, jenis penyebaran data, seperti yang terlihat dalam gambar, dibagi menjadi 3, yaitu rank interkuartil dan deviasi kuartil, serta simpangan baku dan varian. Jenis penyebaran data, yang pertama, rank. Rumus rank sama dengan nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Untuk koefisien relatif rank dirumuskan dengan maksimum dikurangi minimum per maksimum ditambah minimum. Contoh soal dari data 15, 20, 21, 20, 36, 15, 25, dan 15, tentukan jangkauan dan koefisien relatif rank dari data tersebut. Nilai maksimum dari data di atas adalah 36, dan nilai minimumnya adalah 15. Pertama, kita menghitung rank. Rumus rank sama dengan nilai maksimum dikurangi nilai minimum sama dengan 36 dikurangi 15 sama dengan 21. Selanjutnya, kita menghitung koefisien relatif rank. Rumus koefisien relatif rank sama dengan maksimum dikurangi minimum per maksimum ditambah minimum sama dengan 36 dikurangi 15 per 36 ditambah 15 sama dengan 21 per 51. Selanjutnya, rank interkuartil dan deviasi kuartil. Selisih antara kuartil atas dan kuartil bawah dinamakan rank interkuartil atau RIQ. RIQ dirumuskan dengan Q3 dikurangi Q1. Deviasi kuartil didefinisikan sebagai setengah dari RIQ. Rumus deviasi kuartil adalah DQ sama dengan Q3 dikurangi Q1 per 2. Rumus dari koefisien deviasi kuartil adalah KDQ sama dengan Q3 dikurangi Q1 per Q3 ditambah Q1. Dari data di atas diperoleh nilai Q1 sama dengan 15 dan Q3 sama dengan 24. Nilai koefisien deviasi kuartil dapat dihitung RIQ sama dengan Q3 dikurangi Q1 sama dengan 24 dikurangi 15 sama dengan 9. RIQ sama dengan Q3 dikurangi Q1 per 2 sama dengan 9 per 2 sama dengan
4,5. Dan KDQ sama dengan Q3 dikurangi Q1 per Q3 ditambah Q1 sama dengan 24 dikurangi 15 per 24 ditambah 15 sama dengan 0,23. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Ajeng Vita. Varians dan simpangan baku. Varians didasarkan pada perbedaan antara nilai tiap observasi atau XI dan rata-rata atau X-bar untuk sampel, dan mu untuk populasi. Rumus nilai varians ada dua, yaitu data tunggal dan data kelompok. Untuk data tunggal, yaitu dirumuskan 1 per N, di mana N merupakan jumlah data populasi, dikali dengan jumlah data dari hasil pengurangan rata-rata dengan datanya yang dikuadratkan. Untuk data kelompok, rumusnya yaitu 1 per N dikurangi 1, di mana N merupakan banyaknya data sampel, dikali dengan jumlah data dari hasil pengurangan rata-rata dengan data tengah yang dikuadratkan. Selanjutnya yaitu simpangan baku. Simpangan baku merupakan akar dari varians. Simpangan baku dirumuskan dengan S sama dengan akar S kuadrat, di mana S kuadrat di sini merupakan lambang dari varians. Contoh untuk varians dan simpangan baku. Tentukan varians dan simpangan baku dari data berikut. Teman-teman bisa melihat datanya di tabel yang ada di layar kalian. Solusinya yaitu menambahkan kolom untuk memudahkan dalam mengerjakannya. Yang pertama, mencari titik tengah dari data tersebut. Titik tengah diperoleh dari batas interval atas ditambah batas interval bawah dibagi 2. Untuk nilai 21 sampai 25, kita bisa mencari titik tengahnya dengan cara 25 ditambah 21 dibagi 2 sama dengan 23. 23 itu merupakan titik tengahnya. Dan seterusnya. Selanjutnya, kita mencari hasil dari perkalian frekuensi dengan titik tengahnya. Untuk nilai 21 sampai 25, frekuensinya ada 2, titik tengahnya 23, sehingga 2 dikali 23 sama dengan 46, dan seterusnya. Jumlahnya ada 1020. Selanjutnya kita mencari rata-ratanya terlebih dahulu. Rata-rata diperoleh dengan jumlah frekuensi dikali titik tengah dibagi jumlah frekuensi. Sama dengan 120 dibagi 30 sama dengan 34. Rata-ratanya yaitu 34. Selanjutnya, titik tengah dikurangi rata-rata. Untuk nilai 21 sampai 25, titik tengahnya 23. Rata-ratanya 34, sehingga 23 dikurangi 34 sama dengan negatif 11, dan seterusnya. Selanjutnya, kuadrat dari hasil pengurangan titik tengah dengan rata-rata. Untuk nilai 21 sampai 25, titik tengah dikurangi rata-rata sama dengan negatif 11 dikuadratkan, sehingga hasilnya yaitu 121, dan seterusnya. Untuk kolom terakhir yaitu frekuensi dikalikan kuadrat dari titik tengah dikurang rata-rata. Untuk nilai 21 sampai 25, frekuensinya ada 2, sedangkan kuadrat dari titik tengah dikurangi rata-ratanya yaitu 121, sehingga 2 dikali 121 sama dengan 242, dan seterusnya. Jumlahnya ada 1270.
Nah, selanjutnya kita bisa menghitung variansnya. Sama dengan 1/n dikali jumlah frekuensi dikalikan kuadrat dari titik tengah dikurang rata-rata. Sama dengan 1/n dikali 1270 sama dengan 42,33. Variasinya yaitu 42,33. Nah, kita sekarang menghitung simpangan bakunya. Simpangan baku merupakan akar dari varians. Sehingga simpangan baku sama dengan akar varians. Variansnya yaitu 42,33. Akar dari 42,33 sama dengan 6,5. Jadi, nilai variansnya yaitu 42,33 dan simpangan bakunya 6,5. Materi selanjutnya yaitu Skewness dan kurtosis yang akan dijelaskan oleh Dwi Damayanti. Selanjutnya adalah skewness dan kurtosis. Yang pertama yaitu skewness. Skewness adalah ukuran simetri pada kecenderungan sebuah data. Sebuah data dikatakan simetri jika pada diagram histogram atau poligon, frekuensinya terlihat sama pada belahan sebelah kiri dan belahan sebelah kanan dari titik pusat. Dari gambar di layar dijelaskan jika skewness condong ke kiri, maka skewness tersebut bertanda negatif. Tetapi jika skewness condong ke kanan, maka skewness tersebut bertanda positif. Rumus skewness untuk data tunggal yaitu jumlah pangkat 3 dari hasil pengurangan data dengan rata-rata dikalikan 1/n dikurangi 1 dikali varian pangkat 3. N di sini adalah banyaknya data. Untuk data kelompok, rumusnya yaitu jumlah dari hasil kali frekuensi dengan pangkat 3 hasil pengurangan rata-rata dengan data tengah dikalikan dengan 1/n dikurangi 1 dikalikan varian pangkat 3. N di sini artinya adalah banyaknya data. Selain itu, ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk menghitung kemiringan data. Yang pertama yaitu rumus Pearson, yaitu skewness sama dengan rata-rata dikurangi modus dibagi varians, atau hasil pengurangan rata-rata dengan median dikalikan 3 dibagi dengan varians. Nilai skewness menentukan kecondongan suatu data. Bila skewness nilainya 0 atau mendekati 0, maka dikatakan distribusi data simetri. Bila skewness bertanda negatif, maka dikatakan distribusi data miring ke kiri. Dan bila skewness bertanda positif, maka dikatakan distribusi data miring ke kanan. Oke, selanjutnya adalah contoh soal. Terdapat data kelompok, kita disuruh menentukan nilai skewness-nya. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari data tengahnya. Sebagai contoh, di situ kan ada interval 31 sampai 40. Nah, 31 sampai 40 itu kan data tengahnya berarti ditambah 31 ditambah 40 dibagi 2. Nanti hasilnya 35,5. Dan seterusnya. Langkah kedua, di sini kita mencari U. U di sini adalah kata sandi untuk memudahkan kita. Jadi rumusnya adalah data tengah dikurangi data tengah dengan frekuensi tertinggi dibagi panjang kelas. Sebagai contoh, untuk yang data pertama, itu kan data tertingginya kan frekuensinya kan 11, otomatis data tengahnya kan 75,5. Jadi untuk data pertama 35,5 dikurangi 75,5 dibagi panjang kelas. Panjang kelasnya kan ada 10. Jadinya 35,5 dikurangi 75,5 dibagi 10 itu kan negatif 4. Contoh lagi, untuk data kedua.
Data kedua itu kan data tengahnya 45,5 dikurangi data tengah dengan frekuensi tertinggi itu kan 75,5 dibagi panjang kelas 10. Jadi 45,5 dikurangi 75,5 itu kan 30 dibagi 10 jadinya 3 dan seterusnya. Setelah itu kita mencari U kuadratnya. U itu dikuadratkan, negatif 4 dikuadratkan 16, negatif 3 dikuadratkan 9 dan seterusnya. Selanjutnya yaitu frekuensi dikalikan U. Banyaknya frekuensi itu kan 4 untuk kita pertama. 4 dikalikan U, negatif 4, jadinya 4 kali negatif 4, negatif 16. Terus contoh lagi untuk kita kedua, 3 dikalikan negatif 3, negatif 9, dan seterusnya. Selanjutnya yaitu frekuensi dikalikan U kuadrat. Frekuensinya kan untuk data pertama kan 4, dikalikan U dikuadratkan. U-nya kan negatif 4, dikuadratkan 16. 4 dikali 16, 64. Contoh lagi di data kedua. Frekuensinya kan 3, dikalikan U kuadrat. Negatif 3 dikuadratkan 9. 3 dikali 9, 27, dan seterusnya. Oke, selanjutnya yaitu kita mencari rata-ratanya terlebih dahulu untuk menentukan skewness-nya. Sebelumnya saya ingatkan terlebih dahulu, di sini rumusnya agak berbeda dengan rumus yang biasanya karena di sini penyelesaiannya menggunakan cara sandi. Rata-rata di sini rumusnya adalah M ditambah C dikali jumlah frekuensi dikali U dibagi jumlah frekuensi. M di sini adalah data tengah dengan frekuensi tertinggi. Data tengah untuk frekuensi tertinggi itu kan 75,5. Ditambah C. C itu panjang kelas. Panjang kelasnya kan 10. Dikali jumlah frekuensi dikali U. Frekuensi dikali U itu kan dijumlah hasilnya negatif 32. Dibagi jumlah frekuensi. Jumlah frekuensinya 40. Sama dengan 75,5 dikurangi negatif 32 dibagi 40 kan 0,8. Negatif 0,8 dikali 10. Negatif 8. 75,5 dikurangi 8 sama dengan 67,5. Jadi rata-ratanya adalah 67,5. Langkah selanjutnya kita mencari variannya. Variannya rumusnya C dikali akar jumlah frekuensi dikali U kuadrat dibagi N dikurangi kuadrat dari jumlah frekuensi dikali U dibagi N. C di sini itu panjang kelas. Nah, sama dengan C kan 10. 10 dikali akar jumlah frekuensi dikali U kuadrat itu kan 134 dibagi 40 dikurangi jumlah VU dibagi N. Jumlah VU kan negatif 32 dibagi N-nya 40. Terus dikuadratkan. Jadi, sama dengan 10 dikali 1,62, hasilnya 16,2. Untuk mencari skewness dengan rumus Pearson, kita membutuhkan median dan modus. Di sini saya akan menjelaskan median terlebih dahulu. Median kan sudah dijelaskan dengan kelompok sebelumnya. Rumusnya yaitu batas bawah median atau Q2. Batas bawah Q2 itu kan bisa dicari dengan setengah N. N-nya itu kan 40, setengah dari 40 adalah 20. Kita cari frekuensi yang jumlahnya 20 itu berhenti di data mana. Nah, di sini kan berhenti di 60 sampai 70, jadi batas bawahnya adalah 60,5. Ditambah setengah N dikurangi jumlah frekuensi kumulatif, yaitu jumlah frekuensi sebelum median dibagi dengan frekuensi dari Q2 itu. Dikali dengan panjang kelas. Sama dengan 60,5 ditambah setengah kali N-nya kan 40. Dikurangi jumlah frekuensi kumulatif, berarti kan sebelum 8. Berarti 4 ditambah 3 ditambah 5 itu kan 12, jadinya dikurangi 12 dibagi frekuensi dari Q2 itu. Frekuensi dari Q2 itu sendiri yaitu 8. Jadinya
setengah dikali 40 dikurangi 12 dibagi 8 dikali 10 sama dengan 60,5 ditambah 10 sama dengan 70,5. Kemudian untuk modus rumusnya kan L dia di sini batas bawah dari frekuensi tertinggi. Frekuensi tertingginya kan berada pada data 71 sampai 80. Jadi batas bawahnya adalah 70,5. Ditambah D1 per D1 ditambah D2. D1 adalah selisih frekuensi dari Q2 dengan frekuensi sebelumnya. Dan D2 adalah selisih frekuensi Q2 dengan frekuensi setelahnya. Jadi D1-nya 11 dikurangi 8 itu kan 3. Per D1 ditambah D2. D1-nya tadi kan 3 ditambah D2. 11 dikurangi 7, 4. Jadinya per 3 ditambah 4. 3 per 7 dikali 10 kan 4,44. Jadi sama dengan 70,5 ditambah 4,44 sama dengan 74,94. Jadi kita bisa menentukan skewness-nya dengan rumus rata-rata dikurangi modus dibagi varian. Rata-ratanya tadi kan 67,5 dikurangi 74,94 dibagi 16,2 sama dengan 0,46. Nah, dia di sini kan hasil skewness-nya kan negatif, berarti nanti datanya miring ke kiri. Metode selanjutnya adalah rumus Pauli. Rumus Pauli rumusnya Q3 dikurangi 2Q2 ditambah Q1 dibagi Q3 dikurangi Q1. Jika Q3 dikurangi Q2 lebih dari Q2 dikurangi Q1, maka distribusi akan miring ke kanan atau miring secara positif. Yang kedua, jika Q3 dikurangi Q2 kurang dari Q2 dikurangi Q1, maka distribusi akan miring ke kiri dan nilainya negatif. Jika skewness-nya positif, berarti distribusi miring ke kanan. Jika skewness-nya negatif, berarti distribusinya miring ke kiri. Jika skewness-nya plus minus 0,10, menggambarkan distribusi yang mancang tidak berarti dan skewness yang lebih dari 0,30 menggambarkan kurva yang miring berarti. Oke, bisa dilihat contoh soalnya berbentuk data kelompok. Kita disuruh menentukan skewness-nya dengan menggunakan rumus Pauli. Rumusnya tadi kan Q3 dikurangi 2Q2 ditambah Q1 per Q3 dikurangi Q1. Jadi kita harus mencari Q1, Q2, Q3-nya. Cara mencari Q1, Q2, Q3 kan sudah dijelaskan yang kelompok kemarin ya. Jadinya bisa saya langsungkan ke nilainya atau hasilnya. Q1 kan rumusnya batas bawah kelas pertama ditambah 1/4N dikurangi jumlah frekuensi sebelum frekuensi Q1 dibagi frekuensi Q1 dikali panjang kelas. Jadi 39,995 ditambah 1/4N berarti kan 27,75 dikurangi 13 per 25 dikali 10 sama dengan 45,895. Q2 atau mediannya. Berarti batas bawah Q2 itu kan cara mencarinya kan setengah N, setengah dari 111, 55,5 itu terletak pada kelas kelima. Jadinya kelas kelima itu kan 50,00, jadinya 49,995 ditambah setengah N dikurangi jumlah frekuensi kumulatif, frekuensi sebelum Q2 dibagi frekuensi Q2 dikali dengan panjang kelas sama dengan 54,37. Q3 atau kuartil atas itu sama dengan batas atas, batas Q3 ditambah 3/4N dikurangi jumlah frekuensi kumulatif bagi frekuensi Q3 dikali panjang kelas sama dengan 59,995 ditambah 3/4 dari 111 itu 83,25 dikurangi 78. 78 itu hasil penjumlahan dari
4 ditambah 9 ditambah 25 ditambah 40 per 28 itu frekuensi dari Q3. Dikali 10 panjang kelasnya sama dengan 61,87. Nah, Q1, Q2, Q3 kan sudah ketemu. Hasilnya kita bisa mencari skewness-nya. Rumusnya kan tadi Q3 dikurangi 2 Q2 ditambah Q1 per Q3 dikurangi Q1 sama dengan 61,87 dikurangi 2 kali 54,37 ditambah 45,895 dibagi 61,87 dikurangi 45,895 sama dengan 0,06. Nah, skewness-nya kan hasilnya negatif, maka distribusinya nanti miring ke kiri. Oke, materi selanjutnya yaitu kurtosis. Kurtosis diartikan sebagai keruncingan distribusi data. Semakin runcing nilai kurtosis akan menunjukkan data hampir mengumpul atau homogen. Akan tetapi, apabila nilai kurtosis 0 menunjukkan data normal, dan apabila nilai kurtosis semakin kecil, maka menunjukkan data semakin tumpul. Semakin menyebar dikatakan data tidak homogen. Jika nilai kurtosis dekat 0, maka data cenderung normal. Apabila nilai kurtosis negatif, berarti datanya tumpul atau cenderung melebar ke bawah. Sebaliknya, apabila nilai kurtosis positif, maka datanya bersifat runcing atau cenderung mengelompok, homogen. Sebagai contoh, misalnya jika diketahui nilai Q itu sama dengan nilai kurtosis yaitu sama dengan 1,06, maka nilai kurtosis positif yang lebih besar dari 0 dan cukup jauh dari 0. Oleh karena itu, dikatakan datanya cenderung runcing atau dengan kata lain, cenderung homogen. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang penyebaran data dengan diagram box plot whisker. Box plot adalah salah satu cara dalam statistik deskriptif untuk menggambarkan secara grafik dari data numeris melalui 5 ukuran. Yang pertama nilai minimum, yang kedua nilai kuartil bawah atau Q1, yang ketiga nilai median atau Q2, yang keempat nilai kuartil atas atau Q3, yang kelima adalah nilai maksimum. Box plot dapat digunakan untuk menunjukkan perbedaan antara populasi tanpa menggunakan asumsi distribusi statistik yang mendasarinya. Oleh karena itu, box plot tergolong dalam statistik non-parametrik. Jarak antara bagian-bagian dari box menunjukkan derajat dispersi atau penyebaran dan skewness atau kecondongan dalam data. Dalam penggambarannya, box plot dapat digambarkan secara horizontal maupun vertikal. Oke, jadi di sini ada contoh dari box plot. Yang pertama adalah garis horizontal. Bagian bawah box menyajikan Q1 atau kuartil pertama, sementara bagian atas menyajikan Q3 atau kuartil ketiga. Bagian dari box adalah bidang yang menyajikan interquartile range atau IQR, atau bagian pertengahan dari 50% observasi. Panjang box ditentukan oleh IQR. 2. Garis tengah yang melewati box menyajikan median dari data. Yang ketiga, garis yang memperpanjang box dinamakan oleh whiskers. Panjang garis whisker bagian atas ini adalah kurang dari atau sama dengan Q3 ditambah kurung buka 1,5 dikali IQR. Panjang garis whisker bagian bawah ini adalah lebih besar atau sama dengan Q1 dikurangi kurung buka 1,5 kali IQR. Yang keempat, nilai yang berada di atas atau di bawah whisker dinamakan nilai outlier atau ekstrim. Suatu nilai dikatakan outlier jika Q3 ditambah kurung buka 1,5 dikali IQR lebih kecil daripada outlier, dan outlier itu lebih kecil sama dengan Q3 ditambah kurung buka 3 kali IQR, atau Q1 dikurangi kurung buka 1,5 kali IQR lebih besar daripada outlier, dan outlier itu lebih besar sama dengan Q1 dikurangi
kurung buka 3 kali IQR. Selanjutnya, suatu nilai dikatakan ekstrim jika lebih besar dari Q3 ditambah kurung buka 3 kali IQR atau lebih kecil dari Q1 dikurangi kurung buka 3 kali IQR. Oke, selanjutnya adalah perhitungan statistik menggunakan Excel. Di dalam Excel terdapat fungsi-fungsi yang berguna untuk penggambaran atau pendeskripsian data. Misalnya fungsi average untuk rata-rata, STDEF untuk standar devisia, dan lainnya. Tulisan ini memberikan berbagai fasilitas Excel yang bisa memunculkan sekaligus beberapa pengukuran yang berguna untuk pendeskripsian data. Berikut tahapan-tahapannya. Yang pertama, klik menu tool, kemudian klik data analisis. Oke, di sini ada sedikit catatan. Jika setelah mengklik tool, ternyata tidak muncul pilihan data analisis, berarti menu tersebut belum diaktifkan di dalam program Excel Anda. Untuk mengaktifkannya, klik tool, kemudian klik add-ins. Selanjutnya, conteng pada pilihan analisis tool pack. Setelah itu, klik OK. Lalu ulangi tahap yang pertama ini ya. Oke, yang kedua, setelah itu akan muncul tampilan seperti berikut. Jadi kalau muncul tampilan seperti ini, klik deskriptif statistik, kemudian OK. Tahapan yang ketiga adalah setelah itu akan muncul tampilan seperti berikut. Pada input range, masukkan range data yang akan diolah. Kemudian klik output range dan masukkan sel awal di mana hasil akan dimunculkan. Selanjutnya, conteng kotak pilihan-pilihan statistik yang ingin dimunculkan. Jika hanya ingin memunculkan summary statistik, maka klik kotak tersebut atau klik semua kotak pilihan statistik untuk memunculkan semua perhitungan. Oke nih, ada kuis guys. Silahkan untuk dikerjakan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengerjakan. Terima kasih.